welcome back to my channel. Ini sambungan kemarin yang part 2-nya. Kemarin kan sudah tanya-tanya tentang bagaimana Kak Finish akhirnya sampai Nabira, tapi belum selesai. Tapi aku mau ngingetin juga, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya juga biar dapat update video terbaru tentang channel ini. Oke, sambung aja. Sudah sama Kak Finish ini ya. Mau minta maaf juga kemarin tuh suaranya mungkin agak bising karena dengan keterbatasan yang ada gitu. Sekarang sudah diganti tempatnya yang udah ganti. Gantian kedinginan. Dingin banget. Ini kemarin kan sampai di bagaimana gereja menerima seseorang seharusnya. Gereja seharusnya bagaimana gereja menerima seseorang, bukan menjudge orang yang berdosa gitu loh. Ya, mungkin setelah sebelum ketemu Papi ya. Yang ketemu keluarga Pak Handi itu ya saya diterima. Nah, terus ketemu Papi, diterima, terus dibawa ke sini. Nah, ini lebih seru. Saya lebih merasa penerimaan yang luar biasa. Ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya, contoh ini. Saya ini orangnya kan sukanya kerjanya malam. Nah, takut komputer tuh kan malam. Kalau pagi ya bangunnya agak kesiangan. Nah, tapi jangan ditiru, ini jangan ditiru. Tapi kalau kerja tidak apa-apa lah. Waktu itu masih bujang pertama datang itu di rumahnya Pak Edo. Ya, saya biasanya di sana ada satu komputer dan kebetulan beberapa programnya itu saya kuasai. Itu hiburan saya. Sementara di sini kan seperti yang saya bilang dulu, saya datang ke sini ke Nabire, pemikiran saya kalau nggak kerasan, pulang karena kan punya ATM, bukan punya uang. ATM saja. Ternyata ATM-nya nggak bisa digunakan. Di sini nggak ada ATM yang seperti yang saya punya, dan hari itu belum ada ATM bersama. Ya mau nggak mau ya di sini. Nah, cuma kan akhirnya dari kebiasaan dulu kerja bangun pagi, kerja sampai malam, dugem. Akhirnya di sini nggak ada. Di sini nggak ngapa-ngapain. Kerja nggak ada, hiburan nggak ada, uang nggak punya. ATM punya tapi uangnya nggak ada. Ya udah, mau ngapain? Saya lihat ada komputer, ya udah itu hiburan saya. Di malam sampai mau pagi saya belajar program lagi. Hari itu mau bikin program untuk keperluan kegiatan yayasan. Nah, saya lihat kebetulan saya mulai bikin. Sebetulnya sudah mulai bikin. Nah, cuma belum selesai. Saya berangkat ke Bandung waktu itu. Nah, tapi saya sampai di komputer itu dulu ya. Jadi setiap malam biasanya sampai menjelang pagi gitu baru tidur. Akibatnya apa? Ya, saya bangunnya siang. Padahal ini di rumah orangnya harus rajin lah, minimal bangun pagi. Iya, tapi ya saya bersyukur. Maksudnya bukan bersyukur gitu. Penerimaannya itu bukan disetujui bangun siangnya, nggak ngapa-ngapain, bukan, tapi ya penerimaannya itu. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya buat, ya udah lakuin aja. Yang penting nggak yang nggak aneh-aneh lah, masih terkontrol toh. Nah, itu sampai berapa bulan saya di rumahnya Pak Edo. Nah, tinggal di sana di Sriwini, namanya daerahnya di depan rumah sakit gitu. Cuma terus program itu belum selesai, saya diminta Papi untuk ikut training pengelolaan stasiun radio di Maestro FM Bandung. Nah, sebentar, saya ingat dulu, itu dulu atau saya ke Bali dulu? Saya ingat dulu. Tidak, kayaknya saya ke Maestro dulu. Nah, saya di Maestro. Nah, jadi akhirnya program itu belum selesai, saya tinggal. Nah, saya kan di sana cukup lama belajar mengelola stasiun radio itu dari nol. Dikenalkan dari nol, dari semuanya. Nah, ada mentor saya namanya Mbak Deli. Mbak Deli itu juga dulu kepala studio di sana di Maestro FM. Lalu ada Bang Henry, ya, dan lainnya. Ini saya banyak belajar di sana dan belajar juga hal-hal teknisnya,
walaupun tidak detail tekniknya itu saya sempat ngikutin, cuma dulu kan teknologi lama toh. Nah, waktu saya pulang ke Nabire komputer itu sudah nggak ada. Dipakai orang atau gimana? Nggak tahu, mungkin sudah pengangkatan ya. Jadi programnya di situ. Ya sudah nggak ada. Nggak tahu komputernya di mana. Ya sudah saya lupakan karena sudah langsung asik di radio. Nah, di radio ya sudah. Di radio bantu banyak hal. Waktu itu masih pakai jalur AM. AM itu yang bukan FM. Kalau sekarang ada FM. Ya. Nah, dulu AM. AM itu mungkin orang mengenalnya SW, MW ya, itu MW1 nggak tahu. Belum lahir itu teknologinya lama. Nah itu terus dari situ juga akhirnya 2000 berapa ya 2002 kah saya dikirim papi untuk ikut sekolah misi di Youth with Mission YWM di Denpasar, Bali. Kami berangkat berlima waktu itu. Nah di sana 6 bulan, lalu balik Nabire lagi. Selama 6 bulan tahu apa yang terjadi di sana? Di Bali. Belajar ya, apa gitu? Itu 3 bulan teori, 3 bulan praktek. Cuma prakteknya saya nggak ikut, saya melarikan diri. Kenapa melarikan diri? Nggak tahu kenapa, memang saya suka melarikan diri. Lari dari masalah mungkin. Tidak, waktu itu apa ya? Nggak tahu kenapa. Jadi saya cerita dulu, 3 bulan itu diajarin teori di kelas, bukan teori tapi di kelas itu tentang pemulihan gambar diri, pemulihan hati papa. Papi juga ngajar di situ hari itu. Jadi banyak hal, ada mentor-mentornya bagus-bagus. Itu juga mempengaruhi mempengaruhi banyak, memberikan perubahan buat saya secara pribadi. Nah cuma ya itu saya nggak ikut praktek, saya mengambil jalur praktek sendiri. Alias kabur. Kabur akhirnya ketahuan. Ya pasti tahu lah kan. Harusnya saya waktu itu prakteknya ke Kalimantan itu di mana? Bukan Pontianak, dekatnya Pontianak. Saya lupa kotanya. Tapi saya nggak ikut. Ya, saya justru balik ke Malang. Saya bergabung membantu di Mission Care Malang. Mission Care itu ya yayasan misi yang membantu pendeta-pendeta pedesaan. Sampai berapa lama, lalu saya balik lagi. Ketika teman-teman yang praktek yang dulu sekolah di YWM ini sudah selesai, kan mau balik mana? Saya baru ikut balik. Yang penting tidak ketinggalan. Tidak. Saya balik. Nah itu saya balik lagi ke Nabire. Ya di radio lagi. Nah, dan itu terus berjalan banyak hal yang saya alami. Kan biasanya ada yang ngeluh di Nabire itu nanti tidak betah. Ya minimal 1-2 bulan 3 bulan udah nggak betah. Bagaimana kakak menanggapi hal-hal begitu? Maunya sampai bisa betah sampai sekarang sudah bertahun-tahun juga. Mungkin karena saya ini nggak pernah memiliki sesuatu yang terlalu harus begini itu tidak. Ya yang ada itu saya jalani itu aja. Oh pemikiran begini enggak. Karena buat saya ngapain yang ada di sini begini terus saya berpikir sesuatu yang lain. Ya memang sempat sih ada tawaran waktu saya kira-kira 6 bulan atau apa di sini ada dulu yang pernah tahu saya kerja di Malang. Orang tuh menghubungi saya. Itu bukan dari perusahaan saya tapi dari klien saya. Kan dulu saya toko komputer di internet itu tuh. Orang itu nawarin kalau kamu balik ke Malang saya mau buat usaha begini. Itu menarik. Iya, tergiur tidak. Kebetulan tidak. Karena apa? Mungkin karena saya sudah bosan melihat hidupan di sana. Paling kan bangun pagi kerja sampai malam, sampai sore tidur. Mungkin itu dulu rutin kayak gitu. Dia ini lumayan perusahaannya lumayan, tapi nggak usah sebutin lah. Kasihan waktu itu karena saya nggak milih. Ya sudah telepon waktu saya bicara sama Pak Pi, saya ini ada tawaran. Saya juga bicara Pak Edo waktu itu untuk kerja lagi di Malang. Lumayan gajinya hari itu. Ya kalau dipikir menarik, cuma saya nggak pikir. Ya sudah, saya sudah di sini. Bukan mungkin ya, buat saya begini. Kan waktu di bukit-bukit doa itu, ya waktu saya rajin berdoa itu, kan saya nggak pernah minta sesuatu. Ya artinya saya cuma ingin
suasana baru. Ini bukan minta, cuma ngobrol saja begini. Iya. Tuhan, seandainya ada saya diberi kesempatan suasana baru, Kak. Saya nggak minta, cuma cerita. Dan buat saya ketika saya sudah di Nabire, ya ini suasana baru, kehidupan baru yang Tuhan sediakan, ya saya jalani. Iya. Ngapain saya berpikir ke belakang lagi. Dan mungkin ini juga karena saya pernah di YWM itu diajarin itu banyak hal untuk ya bagaimana mengikuti alurnya Tuhan ya, bukan rohani, bukan. Karena semua orang seharusnya tetap harus mengikuti alurnya Tuhan. Ini bukan sesuatu yang rohani. Ini yang normal gitu ya. Normalnya hidup manusia ya harus ngikuti alurnya Tuhan kemana. Nah, walaupun ya kalau ditanya nggak kerasan. Nggak pernah. Karena saya nggak pernah punya harus begini nggak. Di mana saja bisa ditempatkan, ya, di mana saja. Ya artinya begini, di situ ya sudah. Yang ada di situ ngapain mikir yang lain? Itu lain. Ya sudah, itu saja. Jadi banyak saat dimana Kakak Finis menyadari memang panggilan. Kan orang kesini ada yang bilang panggilan, ada yang bilang kalau tidak. Bicara panggilan tuh mungkin saya waktu itu belum sadar. Iya. Waktu dikirim ke Bandung itu belum sadar. Sampai selesai itu belum sadarnya ketika di sini. Karena satu malam saya menyiar, itu siaran sudah mau selesai kan, sampai jam 12. Berarti kan sudah mau selesai. Ada telepon masuk. Ketika telepon itu saya angkat, dia cuma menangis saja. Ini saya nih bingung malam-malam. Orang menangis, suara perempuan. Tapi menakutkan. Di studio sendiri, gitu. Dia telepon cuma menangis saja. Kan lagi lagu ini ya. Siaran lagi diputar lagu, jadi ya saya bisa terima telepon kan. Saya halo dia cuma menangis sampai lagu ini mau habis. Zaman itu kan masih kaset campur MP3. Yang lain radio masih pakai kaset karena saya bawa dari Bandung, ya ada lagu-lagu yang sudah MP3. Tapi yang saya putar ini kan kaset. Jadi sudah mau habis kan, harus mau ganti komputer dan semua. Saya bilang sudah, saya tutup dulu, nanti telepon lagi. Cuma menangis itu. Iya. Sampai lagu mau habis saya tutup. Ya sudah, saya siaran lagi. Saya bilang sesuatu itu, terus saya rencana mau putar lagu banyak-banyak, mau diterima. Setelah itu putar lagu, dia telepon lagi. Rupanya dia dengar. Lalu dia cerita, dia tuh mau bunuh diri. Malam itu harusnya bunuh diri. Dia sudah pegang baygon, dia sudah bawa gelas, sudah dituang. Tapi malam itu dia itu dia nggak lagi dengar radio. Tapi saudaranya, saya lupa adiknya atau kakaknya, itu sudah lama ya. Kakaknya atau adiknya itu dengar radio di kamar sebelah. Kan di sini rumahnya kan dindingnya papan. Jadi dia dengar apa yang saya bacakan tuh, dia dengar. Saya lupa artikelnya apa, saya lupa. Nah, terus dia telepon. Jadi ketika saya bacakan artikel ini, dia nggak jadi bunuh diri. Gara-gara dengar artikel ini, kan dia nggak jadi bunuh diri. Dia sadar bahwa masih ada harapan. Nah, dia telepon menangis. Nah, singkat cerita, besoknya mau ketemu. Ya karena dia cewek, hari itu saya minta tolong siapa, harus ditemani cewek juga. Iya, betul. Karena apalagi dia bermasalah. Itu kebetulan saya awal-awal diajari di YWM, kalau konsultasi konseling nggak boleh 2 orang. Maksudnya tidak boleh cowok-cewek. Nah, harus ada. Saya lupa siapa. Ngobrol-ngobrol akhirnya singkat cerita, dia nih akhirnya hidupnya baik. Bahkan menikah, sekarang sudah bahagia. Jadi orang yang dimaksud. Ya, tetapi intinya begini, dari situ saya melihat betapa luar biasanya media ini, radio ini. Betul. Bisa menjangkau yang tidak terjangkau. Itu tengah malam, orang sudah mau mengakhiri hidupnya. Saya cuma bicara, mungkin saya nggak tahu dia dengar berapa lama, tapi buat saya artikel itu pendek sekali. Dan itu bisa mengubah orang. Dari situlah saya berpikir, saya mencintai radio. Nah, saya justru, ini luar biasa. Tapi kan sekarang radio udah jarang, kan? Nah, gitu. kan kita bisa kreatif kan. Ya ini kan cerita zaman dulu. Iya. Ya, kalau sekarang kan streaming, ya kita bisa membuat sesuatu yang makanya ya akhirnya saya mau berubah mengikuti perubahan zaman toh nanti. Nah, tapi intinya itu saya suka sekali di radio hari itu. Apalagi. Itu yang buat betah. Ya artinya ini menganggap saya ini panggilan. Oh, itu panggilan Kakak. Buat saya begini. Saya perbandingannya begini. Pendeta atau orang khotbah di gereja sudah disiapin mungkin beberapa hari, dia khotbah mungkin minimal mungkin 20 menit
atau 15 menit. Atau ada bahkan yang bisa 40 menit ya. Dan itu dia berulang-ulang. Tapi orangnya itu saja. Tapi saya ngomong nggak sampai 5 menit. Bisa. 3 menit bahkan mungkin nggak sampai. Tapi bisa satu orang. Itu yang membuat saya, wah, saya exciting. Nah, saya harus memulai lagi. Nah, dari situ muncul ya, bangkit. Tapi karena dari satu sisi mungkin masih belum berpengalaman di dunia pelayanan, ya akhirnya mungkin saya agak banyak maksa, agak banyak maunya harus seperti. Nah, itu akhirnya terjadi friksi, benturan-benturan. Nah, itu tapi saya memandangnya itu baik pembentukan buat saya. Ada banyak hal yang saya sendiri jadi dulu rasanya terluka, tapi tanpa sadar saya melukai orang lain juga. Nah, akhirnya sadar. akhirnya ini berubah. Ini pembentukan sih. Jadi ini apa yang saya alami dulu itu pembentukan saja. Bicara pembentukan kan banyak yang lari dari pembentukan. Seharusnya sikap mereka bagaimana, Pak? Ya nggak apa-apa, orang lari pembentukan berarti nggak mau dibentuk, berarti nggak jadi, begitu saja. Buat saya nggak masalah, kita mau lari juga nggak apa-apa. Jadi Kang Finis benar-benar merasakan arti pembentukan itu gimana? Karena taat juga kan. Iya, maksudnya begini. Saya juga pernah lari dari pembentukan, tapi faktanya begini, ketika kita lari, kita mau mengalami bentukan yang lain. Iya. Kita nggak pernah akan beres di area itu. Nggak akan bisa. Seandainya ini saya di sini dibentuk, saya nggak mau. Saya mengambil jalur yang lain. Pasti saya nanti di jalur itu juga dibentuk lagi. Ya karena kan pada prinsipnya ya di dunia ini ya kita ini dihancurin gitu. Ya atau sampai murni dihancurin, mau bagaimana? Mau lari sampai ke ujung nggak ada yang pembentukan tuh. Oh ya, saya mau cerita. Waktu saya masih di komputer ini yang waktu komputer yang di ada temen, semoga dia dengar namanya Ferry, saya cari namanya Ferry. Dia sebetulnya termasuk bos, dia yang invest, yang punya modal juga. Tahun berapa itu dia bilang, saya mau ke Amerika. Karena di Indonesia ini tidak menjanjikan. Dia punya impian ke Amerika. Hari itu ya, kan saya masih hidupnya sembarangan juga. Tapi saya pernah sempat bilang, enggak, kamu harusnya di sini saja. Kamu mau kemanapun saja sama. Beneran dia ke Amerika. Terus jadi? Dia ke Amerika? Tidak, tapi maksudnya begini. Faktanya, saya dengar. Nah, waktu itu saya sudah di Bandung atau di mana waktu itu kejadian World Trade Center yang menara ditabrak itu. Nah, saya dengar dari seseorang yang waktu saya di Malang, saya lupa itu cerita. Dia ini juga akhirnya balik Indonesia karena di sana juga nggak aman juga gitu kan. Nah, itu bukti bahwa kita mau dunia kemanapun sama saja ada masalah. Balik titik awal lagi. Jadi kayak kembali ke dalam pembentukan, ya sudah. Jadi memang harus menang di proses itu dulu baru next step lagi gitu. Kalau menang tidak ini relatif ya, karena kita nggak bisa mengatakan saya harus menang. Ya dijalani saja. Karena menang itu sebetulnya kita nggak pernah menang. Tapi kan firman Tuhan bilang kita lebih dari pemenang. Nah, ini agak repot ya. Maksudnya begini, kalau buat saya menang adalah yaitu berani menjalani proses itu. Menang itu kan bukan berarti terus masalah itu berakhir. Hari ini saya menang masalah ini, pasti ketemu masalah. Lagi ada lagi. Itu itu terus. Sampai mati. Loh iya. Jadi nggak ada yang sempurna. Nah itu pasti nggak. Menang itu kalau ini sederhananya dari tadi, kita ini lebih dari pemenang. Artinya ya kita mau menjalani proses itu saja sudah menang. Ya kan? Bukan kita naik podium, mendapat piala, bukan, itu piala itu nanti. Ya kan? Nanti ya selama di dunia ini tetap ya jalani aja. Habis-habisan. Iya, berdarah sampai berdarah. Enggak ada menangnya. Ya, kalau menang ya nanti. Menang itu setelah. Kadang orang salah artikan kalimat itu, firman itu juga. Saya nggak berani mengatakan salah ya. Itu pandangan saya pandangan sendiri. orang kan masing-masing. Iya, itu beda. Pandangan saya sendiri sih dalam persepsi arti. orang beda-beda. Ya menang buat saya ya dijalani. Bahwa kita di dunia tidak mengeluh itu sudah menang. Masalah pialanya, masalah di podium nomor berapa, itu nanti. Nggak usah dipikir. Oke, tadi kan sempat media. Dengar nih, aku sempat ngikutin kakak juga di sosial media juga di Facebook. Ada Kak Finis nih tiap hari buat quote. Tapi yang anehnya bukan atas nama Mr. Finis atau
marganya atau apa tapi Mr. Paijo. Itu maksudnya apa sih Kakak? Itu ada sejarahnya. Diceritakan sedikit loh. Saya suka utak-atik kata itu dari 2000. Saya pertama punya HP itu 2000. Maksudnya setelah nggak kerja di dunia kerja. Saya pertama punya HP itu Tapi itu hobi menulis memang atau sejak saya di radio, di radio itu. Ya dari dulu suka menulis. Dari SMA dari apa suka, cuma kan untuk sendiri. Tulis sendiri, baca sendiri. Tapi bukan ini loh, bukan apa namanya, bukan buku harian, bukan. Saya nulis, saya baca, saya dulu suka. Kalau buku harian tuh lainan ceritanya. Maksudnya suka otak-atik gitu. Nah, ini Mas Paijo ini awalnya gini, saya waktu itu masih zaman SMS, belum ada WhatsApp. Saya suka, nanti saya kirim, cuma karena waktu itu SMS yang modalnya banyak. Salah. Tidak ada SMS gratis juga. Apalagi hari itu SMS di Papua itu mahal. Wow. Jadi tapi tetap saya kirim itu mungkin saya ingat saya itu 2005 sudah. 2005 itu sudah, bahkan mungkin sebelumnya sudah. Kenapa 2005 sudah? Karena waktu 2005 itu saya di Wasior, saya bikin sebuah quote. Ada orang telepon kaget dengan itu. Kok kamu bisa mendapatkan ini? Nah, itu saya ingat itu tahun 2005 saya di Wasior. Terus berlanjut, akhirnya mulai ada Facebook. Ya, tapi itu nggak setiap hari. Itu belum setiap hari. Terus WhatsApp terakhir ya, Facebook sering-sering dun, tapi belum pakai nama Mas Paijo. So masih saya kasih singkatan di bawahnya FW, terus kasih tanggalnya. Kalau seandainya tanggal 20 Agustus ya FW 2008 tahun berapa? Gitu. Itu saja. Nah, itu terus suatu kali saya membuat tulisan itu pendek itu, ada orang tersinggung. Dia nggak suka dengan tulisan saya. Ada netizen juga. Nah, dan dia setiap hari menyerang saya. Wah. Dia menyamakan saya dengan Mario Teguh. Tapi nama saya diganti Paijo. Wah. Pertama saya ini orang ini kurang ajar sekali. Sempat marah. Ya, artinya ngapain sih dia mengganggu saya? Maksudnya begini, kalau kamu nggak suka apa yang saya tulis, ya nggak usah dibaca. Saya pun kan begitu. Saya menulis, kalau ada orang menulis saya nggak suka, ya nggak usah dibaca, ngapain? Saya anggap itu tulisan di dinding-dinding di jalanan itu. Nggak suka ya sudah. Tapi dia nyerang saya terus. Nyerang lewat sosial media? Iya. Facebook ini? Nyindir-nyindir pakai Paijo. Saya marah. Bukan marah, saya merasa kenapa terganggu, ya? Gitu. Kenapa? Tapi suatu saat saya tiba-tiba berpikir begini, sebutan Paijo itu saya pakai. Itu saya ingat, itu 2014. Saya ingat pasti. Tahun 2014. Akhirnya saya pilih. Tapi kalau nama Paijo saja kan nggak seru. Saya tambah Mas di depannya, Mas Paijo. Akhirnya saya pakai. Sampai sekarang. Saya pakai sampai sekarang. Jadi berterima kasih lah buat orang gitu. Dan saya lebih menikmati pakai nama itu. Gitu, sampai sekarang. Kan sudah banyak tulis quote-quote. Ada satu quote yang mungkin di hati, terkena di hatinya Kak Vinis gitu. Dan ada sejarahnya mungkin. Ya, tentang ketaatan yang pernah saya bilang itu. Ya, taat itu sulit. Tapi jauh lebih sulit hidup tidak taat. Ya, hidup taat itu sulit, tapi jauh lebih sulit hidup tidak taat. Nah, terus tentang ini, saya setiap pagi nulis ini. Ada yang pernah komentar begini. Nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Nah, saya ini bingung. Maksudnya bingung saya begini. Saya membuat sesuatu, orang lain harus like kah? Harus komen kah? Kan tidak. Saya ini menulis bukan untuk mencari apa-apa. Itu yang saya pikirkan dan saya tulis sudah. Kan di Facebook apa yang Anda pikirkan lah. Nah, dan juga begini, saya nggak menuntut orang lain harus suka. Enggak. Itu adalah kesukaan saya. Nggak harus, karena saya pernah, kamu nggak pernah di-like begini-begini. Loh, ya kenapa, masalahnya di mana? Kan nggak masalah. Sama saja orang ngomong kalau nggak disukai ya biarlah. Terus ada disambung-sambungkan dengan bisa nulis nggak bisa menjalani. Lah, ngapain sih gitu loh? Ya kan? Kan ini yang saya dapat. Jadi saya prinsipnya begini. Saya nggak bisa memberi sesuatu yang besar.
Tapi ketika setiap pagi saya dapat, itu saya tuh nggak pernah mikir loh. Nggak pernah merancangkan harus bagaimana, enggak. Pagi dapat gambar apa, saya lihat, oh tulisannya begini, udah saya tulis. Saya nggak pernah, tanya istri saya. Kadang lagi ngopi, titik-titik, nggak sampai 1 menit, jadi saya kirim. Makanya kadang saya sering menyesal, sudah terlanjur dikirim, rasa-rasanya kok menyinggung orang lain. Tapi sudahlah, tujuan saya nggak menyinggung siapa-siapa, gitu kan. Saya pikir selama ini Monyet cuma tulis, tidak pernah ada komentar. Kan bukan artis juga gitu loh. Ngapain di komentar-komentar? Ternyata ada suka dukanya juga waktu menulis itu loh. Iya. Banyak cibiran. Faktanya suatu kali handphone saya rusak, terus nggak muncul toh. Banyak yang nyari. Loh ternyata kan kalau dipikir kan nggak ada yang like. Iya. Seharusnya kan. Terus ngapain nyari gitu? Ya, ternyata ya ini bukan apa. Saya bersyukur ternyata ya mungkin ya yang like orang-orang cuma berapa. Iya. Tapi ketika saya nggak nulis, nggak muncul, yang cari banyak. Tanya kenapa hari ini nggak muncul? Berarti, maksudnya begini, berarti itu ditunggu orang. Cuma kan saya juga nggak menuntut mereka harus suka. Nggak harus memunculkan itu. Iya. Ini sesuatu yang bebas. Saya cuma begini. Saya ini nggak bisa memberi sesuatu ke banyak orang. Saya nggak punya yang lebih. Itu yang saya punya. Kalau saya bisanya itu setiap pagi ya itu yang saya lakukan. Dan mereka nggak harus memberi apa-apa ke saya, yang penting saya lakukan sudah, gitu saja. Jadi lebih ke mau ngomongin unek-unek gitu loh. Bukan unek-unek begini, saya merenungkan sesuatu. Saya melihat sesuatu, foto, saya renungkan. Cuma dari gitu saya merenung. Iya, kayak yang contohnya hari ini, hari ini saya dimarahin 8 orang. Jadi hari ini nanti muncul quotes apa lagi juga. Saya dilabrak ya secara tidak langsung sih labraknya, maksudnya mengungkapkan rasa tidak setujunya. Maksudnya begini, hari ini kan saya nulis rohaniawan yang tidak karib dengan Tuhan pasti jadi jokernya organisasi. Bisa terus gitu kan, artinya dapat dari mana itu muncul tiba-tiba? Enggak, jadi kan ceritanya sudah berapa lama itu ada gambar kartu joker. Saya kok tergerak untuk download, tapi saya belum tahu ini tulisannya apa, saya simpan saja. Saya selalu begitu, lihat apa saya foto, belum tahu apa isinya, simpan saja. Jadi itu banyak foto, koleksi itu banyak. Nanti kalau pagi saya lihat, kok rasanya kok ini dari daftar itu rasanya, itu saya pilih dan saya lihat sebentar, paling sambil ngopi. Dan saya nggak pernah menyusun kalimatnya bagaimana, ya sudah ketik saja. Nah ini bahkan lagi dikirimin papi gambar bagus, papi di Amerika. Nah ini bikin Mas Paijo. Tapi sampai hari ini saya belum ketemu, ya saya biarin. Saya nggak mau mikir, saya mau belajar dari merasakan dari hati. Terus dari hati keluar ke hati. Karena begini, kalau dipikir itu sesuatu yang buat saya itu selera saya. Tapi kalau dari hati karena saya merasakan sesuatu. Ya sudah, kalau saya lihat, saya rasakan ini sudah ditulis. Karena kalau dipikir itu berarti kan maunya saya. Pikir, oh bagusnya begini. Menurut saya bagus kan belum tentu bagus. Menurut kakak bagus, orang belum tentu jadi bagus. Saya hanya mencoba melatih perasaan saja sih. Mengelola perasaan itu penting. Ini contohnya. Ini yang saya rasakan, itu saya tulis, sudah gitu aja. Tadi balik lagi tadi dilabrak hari ini labrak 8 orang. Ya itu gara-gara saya nulis itu dia nggak setuju. Sering sih saya dilabrak. Saya paling cuma jawab begini, ya kalau nggak sesuai ya jangan dibaca. Ngapain marah-marah, anggap saja kamu lihat itu loh, ada tulisan di dinding di jalan loh. Ya udah, kalau nggak sesuai nggak usah dibaca. Terus nggak usah bandingin ini siapa yang nulis, kan terlalu rumit gitu loh. Itu lagi. Ya kan saya menulis juga bukan tentang sesuatu yang saya ini kan, ya itu dari hati saya. Dari hati. Sudah. Lebih banyak disukai apa dibenci? Jujur saja. Mungkin imbang. Jangan begitu. Saya nggak pernah mencoba menyelidiki itu. Sekali lagi saya hanya melakukan saja. Buat saya ini disukai atau tidak, bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah saya mau menulis itu saja. Jadi sampai kapanpun Kak Bini biar diserang netizen akan tetap menulis. Fokus saya kan bukan mereka. Fokus saya bisa mengeluarkan apa yang saya rasakan. Iya. Itu saja. Saya tiba-tiba di hati ini begini, Tuhan boleh nggak ini jadi istri saya? Saya belum ketemu orangnya. Iya. Nah itu kisahnya begitu, singkat cerita. Akhirnya sama yang ngajak saya itu, ternyata yang ngajak saya ke rumah itu untuk mendoakan itu saudaranya.
Akhirnya dikenalin ya kenalan. Ya belum sampai pacaran belum, karena saya mesti harus saling mengenal. Nah, terus juga yang kedua, karena di sini saya punya orang tua, saya harus bicara sama orang tua. Nah, waktu itu kan papi jarang pulang. Juga suatu hari saya sudah sering sharing lah. Bukan dengan waktu itu dengan yang baru kenal, belum istri. Itu sering jalan, sering ngobrol. Akhirnya saya merasa merasa ya ini yang dari Tuhan. Terus tapi untuk ininya saya tanya ke papi. Waktu itu papi datang, maksudnya bukan sebuah keputusan harus papi, enggak. Kan saya sudah mendapat, tapi bagaimanapun dia orang tua, ya harus saya kenalkan. Saya kenalkan. Waktu saya kenalkan, saya tidak bilang ini pacar saya, enggak, belum pacaran, ya kan? Teman. Ya kenalan, saya kenalan. Nah, sudah. Malamnya saya ditelepon sama papi. Waktu itu masih pakai telepon, toh. Diminta datang ke rumah papi, ditanya, nak itu bagaimana? Ya, saya cerita, papi sudah nggak apa-apa. Nah, gitu saja. Setelah itu kan papi pergi lagi. Tapi menarik, perjalanannya kan nggak mudah karena kami ini dari dua background berbeda. Ya, background berbeda. Terus yang kedua, dulu itu di Pesat terkenal orang nggak ada gajinya. Pelayanan lah. Nggak jelas ini hidupnya masa depannya bagaimana. Pegangan saya tidak punya. Tantangannya kan banyak. Terus dia sendiri yang yang deketin juga banyak. Ya tantangannya banyak. Saya jalani saja. Sambil berdoa itu. Saya nggak pernah berdoa untuk. Terus akhirnya jangan pernah berdoa untuk jodoh. Kenapa? Rugi. Itu karena begini, Tuhan tuh sudah sediain, ngapain doain? Tapi kan ada orang bilang memang Tuhan sediain. Tapi kan kita sebagai manusia juga harus berusaha gitu loh. Bukan berusaha lah. Kalau Tuhan sudah disediain, berusaha itu namanya bagaimana ya? Kalau saya bukan berusaha, dia ikutin saja. Kadang ada orang bilang begini tentang jodoh nih, Tuhan sudah sediain, tapi kita sebagai anaknya juga harus minta. Sesuai dengan firman Tuhan, minta akan diperoleh begitu. Saya malah bingung, sudah disediain malah minta. Itu banyak yang anak muda. Kalau kamu anak saya, sudah saya sediain rumah. Kamu tahu walaupun belum lihat wujudnya. Papa saya sudah ngeliatin rumah. Terus tiba-tiba kamu setiap hari telepon saya, kasih saya rumah. Kira-kira saya jadi bapak bagaimana? Merasa inilah, tersinggung lah, sudah disediain. Ini anak rese sekali ya. Gitu kan. Kan tinggal ditunggu saja, tinggal tunggu. Nanti kan satu pasti saya tunjukin ini rumahnya. Nah cuma kan orang kadang kan nggak sabar sih. Itu saja. Nah, maunya yang begini, maunya yang begini. Nah hari itu saya jalani saja. Saya jalani dengan banyak tantangannya ya cukup banyak. Ya tapi dari finansial, dari banyak. keluarga. Tapi ya saya jalani saja. Sampai akhirnya dia menikah. Dari mana kau ini tahu he's the one? Dia wanita saat itu. Waktu saya kenal pacaran, terus kan ya namanya pacaran di tengah banyak orang, saya hidup dengan banyak orang. Komunitas. Ya di tengah komunitas kan pasti isunya macam-macam. Ada yang suka saya punya pacar dia, ada yang tidak suka. Mungkin dia naksir juga kan, saya nggak ngerti. Pikiran positif saja. Ya, mungkin dia kalah bersaing dengan saya. Mas Faijo dilawan. Karena kalau bersaing kan biasanya jadi curang tuh. Segala cara Iya. Nah itu bahasa guruan saja. Tapi faktanya begini, saya beberapa kali pernah dipanggil papi. Kamu kok begini pacaran begini? Ya sudahlah. Kalau memang menurut pandangan orang di luar seperti itu, ya saya akan rubah. Padahal tidak apa-apa juga gitu. Ya namanya isu kan harus menarik. Kalau nggak menarik kan nggak jadi berita lah. Sampai banyak hal, sampai saya pernah dipanggil khusus sama, mungkin orangnya sudah lupa, Ibu Ening. Pasti ada. Terus panggil saya. Istrinya Pak Edo tadi kan? Iya. Ditanya begini, saya dicecar begini. Ya saya cerita apa adanya. Tapi kok faktanya cerita yang dari sisi sana kok nggak sama. Tapi ya sudahlah. Tapi ada bagusnya juga. Dengan intrik itu akhirnya saya diungsikan untuk sementara. Yaitu saya dikirim ke Bali, sekolah misi tadi. Nah, tapi dari sinilah akhirnya terbukti saya bisa melihat
pacaran itu ada baiknya begini. Ketika lagi lengket, sebaiknya berjauhan dulu. LDR. Artinya bikin dilihat masing-masing bagaimana. Bertumbuh atau tidak. Iya, artinya komitmennya bagaimana. Itu bagus. Nah, ternyata awalnya waktu saya dipisah sama papi itu, papi ngirim saya ke Bali itu, wah, saya marah sekali. Orang lagi enak-enaknya kasmaran. Lagi on fire ini. Tiba-tiba dicabut begitu saja. Aduh. Tapi ya sudah, saya jalanin saja. Taat saja. Nah, saya jalan, saya pulang, ya kami masih telepon-telepon. Waktu itu belum saya nggak. Itu sudah pacaran itu? Sudah, justru pas jadian langsung sama papi pindahin, diungsikan. LDR langsung. Iya. Ternyata juga di sini sama papi sama apa yang pacar saya ini dipantau perkembangannya. Jadi sama-sama dibentuk di tempat berbeda. Iya. Begitulah. Setelah saya balik, nah itu akhirnya ya sudah balik. Saya lupa berapa lama papi melamar dan ya sudah menikah. Mungkin tutup dari Kak Finis tentang pasangan hidup tadi, terus semua Kak Finis bisa rangkum apa yang bisa Kak Finis sampaikan. Yang bagian mana? Dari awal Kak Finis yang ke sini sampai akhirnya Mas Paijo, radio dan pasangan hidup dalam menikah dan bahagia sampai sekarang. Ini yang bagian kedua saja. Iya. Kalau buat saya begini, kalau saya renungkan, hidup tetap harus punya pilihan, harus punya keinginan punya. Tapi satu hal yang harus dipertimbangkan, usahakan, saya sendiri usahakan untuk selalu ada di pihak Tuhan. Tapi kan godaan banyak. Dan justru itu dalam banyak hal berusaha sekuat mungkin ada di pihak Tuhan. Karena faktanya jangankan di pihak saja, di pihak kita saja, kita ini nggak bisa apa-apa. Iya. Kita ini sering kalah. Ya kalau saya pelajari, saya renungkan dari perjalanan itu ya, dari pertama datang di radio, terus pacaran, terus ya Mas Paijo itu buat saya hanya sisi yang untuk itu kesenangan saya. Ya tapi dari pacaran, dari menikah dan dari semuanya, saya belajar usahakan untuk selalu ada di pihak Tuhan. Apapun yang terjadi, ini nggak gampang. Kadang begini, secara manusia saya pengen begini, tapi ketika harus di pihak Tuhan, keinginan itu harus diturunkan. Bukan diturunkan, ditiadakan. Itu dan repotnya, bukan repotnya, kadang jengkelinnya Tuhan lah. Tuhan itu ada jengkel. Saya sudah berusaha di pihak dia tenang-tenang saja, cuek, nggak membela saya. Ini bahasan jengkel itu bukan beneran, maksudnya kalau dirasa secara manusia. Akhirnya muncul pemberontakan ini. Bukan, maksudnya begini, kita sudah ikut dia, tapi ngapain dia nggak peduli, nggak memperhatikan, nggak membela dan semua. Tapi ternyata itu bukan tentang nggak peduli, nggak membela, bukan. Ternyata ya itulah yang hidup ini yang berkuasa Tuhan. Nah, itu loh. Kalau kita sudah ada percaya di pihak dia, ya jangan protes. Ya, saya pernah punya satu pertanyaan menarik, saya tanyakan ke banyak orang, selalu nggak bisa jawab. Sekarang saya tanya ke kamu. Ada satu barang, dia pagi ada di garasi mobil, pagi-pagi dia di garasi mobil, siang sedikit dia ada di kantor, nah, siang lagi dia ada di pasar, lewat siang dia ada di taman kota, agak sore dia ada di mall, menjelang malam dia ada di kantor lagi. Malam dia ada di rumah, tengah malam dia ada di atas atap seng. Apa itu kira-kira? Pagi ada di garasi, agak siang sedikit ada di kantor, agak siang lagi pindah-pindah gitu. Ya, dia ada di pasar, lebih siang lagi dia ada di taman kota. Perhatikan pertanyaan saya, lebih lewat siang lagi dia ada di mall, agak sore dia ada di kantor, malam dia kembali di rumah, tengah malam dia ada di atas atap seng, di atas atap rumah. Apa itu? Tubuh kita bukan? Bagaimana tubuh kita ada di atap seng? Apa ya?
Kalau bisa saya kasih handphone saya. Apa ya? Tidak tahu. Nggak tahu. Siapanya? Dongkrak mobil. Kok bisa? Kok bisa? Ya terserah yang punya. Tadi saya bilang mobil. Dongkrak mobil. Kok bisa? Terserah yang punya. Dongkrak itu mau ditaruh di mana? Maksudnya ini tadi di atas seng. Lah, kalau saya punya, saya lempar ke atas seng, terserah saya lah. Itu kan dongkrak saya. Ya kan? Ya kan? Oke lah. Oke. Mau saya buang di got itu punya saya. Ya, mau saya taruh di pasar punya saya. Mau malam saya tidur saya peluk, ya itu kan dongkrak saya. Oh, arti dari istilah itu apa? Ya, jadi kita ini tergantung siapa yang punya. Kalau kita milikmu, ya sudah ikut saja mau Tuhan. Ya kalau nggak mau, ya nggak usah jadi milik Tuhan. Kan gitu, kan simple. Mau pagi ditaruh garasi, siang di tengah pasar, malam hari di atas seng. Jalani saja. Kalau Tuhan mau, itu. Itu saya lagi tidak. Kadang kan yang nggak membuat ini kan kita rasanya kok nggak sesuai keinginan kita. Terlalu sulit. Terus kalau ditanya apa itu nggak ada usaha? Ya ada. Justru usaha yang terberat itu buat manusia ya. Usaha yang terberat adalah mengikuti kehendak Tuhan. Ini saya mau tanya tadi sudah ini. Kan orang kadang bilang mengikut Tuhan itu sulit. Harus banyak jalan terjal. Dan Sama itu yang bikin mereka kadang ikut Tuhan tuh setengah-setengah, suam-suam kuku begitu loh. karena banyak orang ikut Tuhan memakai hukum agama. Kalau ikut agama kan harus begini. Ini doktrinnya gini. Iya, contoh ini. Kalau agama itu ikut setia kepada Tuhan tuh, harus bangun pagi, harus berdoa. Siapa yang suruh? Pagi harus renungkan. Siapa yang suruh? Ngapain nggak berdoa sepanjang hari saja? Kan berdoa bisa di mana saja. Iya, maksudnya ngapain harus waktu-waktu tertentu. Iya. Yang membuat orang frustasi untuk ikut Tuhan tuh karena hukum agama. Agama kan selalu harus begini, kamu dapat begini. Iya. Kan Tuhan tidak. Kembali dongkrak tadi. Ya terserah lah dia maunya bagaimana, kita ikuti. Ya toh. Nah, kadang kita berpikir bahwa tidur itu bukan ibadah. Bangun pagi itu bukan ibadah. Bekerja sungguh-sungguh itu bukan ibadah. Nah, ya kan, berbagi itu bukan ibadah. Seolah-olah ibadah itu hanya yang di gedung gereja. Yang harus begini, hafal firman Tuhan nah yang harus banyak. Itu ibadah. Padahal ibadah ya hari-hari. Makanya kembali kita, gitu. Kembali ke video saya yang awal, yang wawancara kita yang awal. Saya melihat gereja kok gak seperti agama. Iya. Orang ikut Tuhan merasa berat pasti karena hukum agama. Kalau karena mengikuti hati, enggak. Iya. Jadi semua harus jalannya. Kalau dibilang saya harus ikut Tuhan, saya nggak akan pernah layak. Kalau secara hukum agama. Tapi kalau secara hukum Tuhan, dia yang melayakkan. Nah kan, dia yang itu tadi. Dan marilah datang kepadaku yang berat. Nah, coba, itu kan sebetulnya bentuk dari keterbukaan Tuhan. Kalau ini terjemahan saya, nggak harus secara teologi ya, nggak itu. Semua orang punya persepsi beda-beda. Ya, tapi ini terjemahan saya sederhana. Berarti sebetulnya Tuhan itu cuma mau ngomong, ayo, apapun keadaanmu, dia tetap. gini, datang. Nggak masalah diberesin atau tidak itu nanti. Tapi yang penting dia nerima. Ini penerimaan ya. Nah, Tuhan pasti, ayo, marilah datang kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu dan berbeban berat. Berarti dia kan, ayo, apapun keadaanmu. Kita tuh letih karena apa? Karena masalah. Berarti kan bermasalah. Berbeban berat apa? Masalah. Berarti Tuhan tuh nggak apa-apa. Kita mendekat dalam keadaan bermasalah kan nggak apa-apa. Tapi agama coba. Kamu bisa dalam bermasalah dekat dengan Tuhan. Kamu orang berdosa. Dijudge dulu. Nah, kamu nggak layak, kamu nggak suci, kamu habis. Itu sih. Padahal harusnya kan Tuhan tuh mencintai semua agama. Tuhan mencintai, bukan hanya mencintai orang yang pergi rajin ke gereja, kan? Ya, kan pada dasarnya Tuhan itu adalah kasih. Iya. Ya sudah, ya kan mengkasih. Ya kasih itu kepada siapa saja ya oke. Harusnya tapi saya nggak mau menilai lah, jadi terlalu jauh ada yang lebih. Nanti heboh lagi. Yang lain. Itu saja sih kak. Ya. Mungkin pesan lagi dari kakak.
setelah video ini. Subscribe, like. Itu pasti nanti. Gitu loh. Apa pesannya ya? Buat anak-anak muda yang ada di sana, dari spiritual journey-nya lah, gitu loh. Apalagi tentang pelayanan. Kalau buat anak muda, ini sebetulnya masa-masa yang apa ya, exciting, masa-masa yang menyenangkan buat anak muda yang energinya masih bagus, kemampuan berpikirnya masih hebat, apalagi yang belum menikah, yang masih bebas. Ini sebetulnya masa-masa yang luar biasa untuk mengembangkan diri, ya kan? Kenapa? Ini banyak orang kesulitan, banyak orang butuh jawaban. Nah, kalianlah berkreativitas, harus jadi jawaban. Lakukan sesuatu jadi jawaban. Iya. Nah, nggak usah yang rohani-rohani lah, yang biasa-biasa saja, yang bisa diterima orang secara sederhana lakukan. Nah, seperti ya buat begini ya, lah. seperti Mas Paijo. Kalau hanya bisa itu saja, lakukan itu saja, ya kan? Iya. Dan jangan berharap mau dapat apresiasi, enggak. Pujian. Didik diri sendiri untuk setia pada apa yang dia bisa. Ya, walaupun orang menganggap sepele, terserah. Itu bagian itu, lakukan saja. Anak-anak muda begitu saja, toh. Oke guys, ini part terakhir dari Master Paijo. Semua jawaban sudah terjawab dan tanpa no drama. Tidak ada drama, tidak ada briefing sini sebelumnya. Apa nggak ada? Tiba-tiba gitu. datang pasang kamera, nggak dikasih tahu mau ditanya apa. Ya itu makanya lebih natural kalau ya beginilah. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya lagi dari orang-orang yang luar biasa nantinya. Yang luar biasa yang di sini. Semua untuk Tuhan. Terima kasih guys.